Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Agenda Deswati Brutarigan Tambun, NIM 20011837. Saya dari kelas 1B Teologi STT Abdi Sabda Medan. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Ramli Arahab MTH. Berikut ini adalah penjelasan laporan bacaan saya. Pokok-pokok pikiran Paulus. Pendahuluan. Di dalam laporan bacaan ini, maka saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pokok-pokok pikiran Paulus yang ditulis oleh Wismuadi Wahono dengan judul buku Di Sini Kutemukan. Buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia Jakarta 1993 dengan tebal 426 sampai 444. 1. Paulus dan surat-suratnya. Di dalam Perjanjian Baru ada 13 surat yang selalu dikaitkan dengan nama Paulus. Ciri-ciri Paulus adalah surat-surat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Roma adalah satu-satunya surat yang berisi pokok pikiran teologis Paulus yang disajikan secara paling sistematis. Kedua, warisan Yahudi di dalam diri Paulus. Paulus mempunyai latar belakang Yahudian yang sangat kuat. Ciri pokok agama Yahudi ialah kepercayaan kepada Tuhan yang esa, yang baik, pemurah, dan hidup. Kehendak Tuhan yang kekal itu telah tertumpung seluruhnya di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat dipercaya sebagai yang didiktikan sendiri oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ketiga, prakarsa ilahi. Hubungan antara Allah dan manusia menjadi soal yang sangat serius di dalam agama, yang menekankan pentingnya di etika monoteistis seperti agama Yahudi. Menurut Paulus, prakarsa ilahi seluruhnya merupakan tindakan bebas dan yang bersumber dari Allah mengasihi ketika kita masih berdosa. Akibat dari prakarsa dan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang oleh Paulus disebut keselamatan. Paulus menekankan beberapa gambaran, tiga di antaranya yang menarik perhatian. Yang pertama, bahasan gambaran hukum, yaitu pembenaran. Yang kedua, gambaran yang memakai istilah penebusan. Yang ketiga, bahasa gambar yang memakai istilah ritual keagamaan yang disebut korban. Keempat, seluruh proses hidup baru yang terjadi berdasarkan tindakan Allah di dalam Kristus. Dari tindakan Allah itu terjadi nyata di dalam sejarah, yaitu di dalam kelahiran, kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kelima, umat milik Allah. Menurut Paulus, kesatuan di dalam Kristus itu terwujud melalui dua peristiwa, sakramen, yaitu sakramen baptis dan perjamuan kudus. Yang keenam, hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus secara teknis disebut hidup Kristiani. Paulus bahwa orang yang mengikut Kristus dengan iman yang tulus dan sejati disangkutkan ke dalam kehidupan Kristus sendiri. 7. Permasalahan dalam gereja. Hidup di dalam gereja Kristus memang banyak masalah pribadi dan mengena dengan rohani pribadi seseorang. Tetapi Paulus berhenti juga menarik banyak dasar-dasar pokok Kristiani yang mengena dengan kehidupan sosial bersama, khususnya dengan kehidupan gereja. Ke-8, Roh Kudus di dalam gereja. Pemikiran Paulus tentang Roh Kudus. Orang-orang Yahudi mempunyai pengharapan mesianis di mana kelak Tuhan akan memberikan rohnya secara melimpah banyak kepada orang. Roh itu pula yang datang kelak kalau Mesias yang memerintah. Ke-9, hukum yang baru di dalam roh. Paulus mengatakan bahwa sumber moralitas Kristiani itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, di mana manusia Kristen itu sendiri. Yang ke-10, pemberlakuan di dalam masyarakat luas. Ajaran Paulus mengenai kehidupan menurut hukum roh atau hukum Kristus tidak hanya diberlakukan di dalam lingkungan gereja saja, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat luas. 11. Kristus, gereja, dan masa depan. Paulus sangat menekankan kehadiran roh di dalam gereja dan masyarakat, dan juga mutu dan makna hidup baru. Disinilah gereja mempunyai tugas yang tidak kecil, yaitu menyaksikan dan memberlakukan hidup baru di dalam diri sendiri dan di dalam masyarakat. Sekian laporan bacaan saya tentang pokok-pokok pikiran Paulus. Sekian dan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, kiranya Bapak dosen dan teman-teman saya bisa memakluminya. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.